Ya pemirsa, apa tanggapan anggota Kompolnas terkait penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka? Kita terhubung dengan Neta Espane, pengamat kepolisian. Selamat sore, Pak Neta. Pak Egan, siap. Ya, apa tanggapan Anda terkait dengan penetapan Komjen Pol Budi Gunawan ini sebagai tersangka? Iya, ini aneh ya. KPK lebih menunjukkan sikap arogansinya, sikap semaunya. Dalam penegakan hukum itu ada proses. Artinya sebelum ditetapkan sebagai tersangka, ada proses pemeriksaan saksi-saksi. Bahkan sebelum orang menjadi tersangka, dia diperiksa sebagai saksi. Kita ingat dalam kasus Joko Susilo, itu 2 bulan proses pemeriksaannya, baru kemudian dijadikan tersangka. Dalam kasus Budi Gunawan, ini kok ujuk-ujuk tiba-tiba KPK menetapkan dia menjadi tersangka di saat Komisi 3 DPR mau berkunjung ke rumahnya. Nah, ini sepertinya KPK ini menjadi lembaga pembunuhan karakter, gitu ya. Ini kewenangan yang luar biasa dan akan memicu perang antara pemerintah dengan KPK, Polri dengan KPK. Indonesia Polisa mendesak pemerintah, Polri, masyarakat harus segera membubarkan komisioner KPK karena mereka sudah mengedepankan arogansinya, sikap kewenangannya. Itu yang harus dilakukan. Dan kita berharap Jokowi konsisten dengan sikap dia segera menetapkan Budi Gunawan sebagai Kapolri, kemudian memerintahkan Polri melakukan pemeriksaan terhadap KPK untuk mencari dugaan apakah ada rekayasa kasus di balik ini, apakah ada kriminalisasi di balik ini. Jadi sikap KPK ini tidak boleh dibiarkan. Kita harus melakukan perlawanan. Kalau ini dibiarkan, negara ini akan hancur oleh arogansi KPK. Baik Pak Neta, lalu kalau menurut Anda ini tidak tepat, apa kemudian alasan KPK mengumumkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka detik-detik sebelum melakukan fit and proper test di DPR? Iya, kita menduga institusi KPK yang begitu terhormat, begitu dahsyat selama ini, itu diperalat oleh oknum-oknum KPK dan diperalat oleh orang-orang dari luar KPK untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap calon Kapolri. Nah, untuk itu kita berharap institusi Polri segera melakukan jumpa pers, segera melakukan perlawanan terbuka. Kebetulan di dalam KPK itu kan banyak, itu ada 60 penyidik Polri. Mereka harus menjadi informan Polri untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap komisioner KPK yang melakukan kriminalisasi terhadap calon Kapolri ini. Baik Pak Neta, lalu kemudian apakah menurut Anda ini Budi Gunawan ini memiliki track record yang baik, punya rekening yang bersih dan tidak ada transaksi yang mencurigakan sebelumnya? Kalau track record prestasi dia cukup ya, kita nilai positif. Tapi kalau mengenai isu rekening gendut itu kan sebenarnya sudah selesai tahun 2010 ya, di mana Barreskrim sudah mengirimkan surat ke Ketua PPATK. Kalau kemudian waktu itu PPATK merasa kurang puas, mereka kan bisa lapor ke KPK. Apa KPK bisa melakukan pemeriksaan tahun 2010. Tapi kok tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan karena Budi Gunawan mau dilantik jadi Kapolri, kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ini yang sangat aneh. Ini sangat aneh. Kalau soal bersih, saya kira di dunia ini manusia nggak ada yang bersih, pasti ada dosanya. Patung polisi aja berdebu kan gitu. Tapi untuk membawa ke jalur hukum, ini kan perlu bukti-bukti yang cukup kuat dan perlu satu proses gitu ya, tidak serta-merta kemudian dijadikan tersangka ketika orang ini mau dijadikan Kapolri. Ini sangat mempermalukan Presiden Jokowi dan sangat mempermalukan institusi Polri. Jadi saya kira pemerintah dan Polri harus melakukan perlawanan yang maksimal. Masyarakat harus mendukung dan melakukan perlawanan terhadap komisioner KPK. Ini bukan KPK-nya, tapi ini oknum-oknum KPK, komisioner KPK yang harus kita lawan. KPK-nya tetap perlu ada. Baik, Pak Neta Espane, kalau kita cermati, apakah kemudian dalam ini kan nama Komjen Pol Budi Gunawan ini keluar dari Kompolnas, apakah kemudian dari Kompolnas tidak pernah melakukan pengecekan dengan PPATK maupun dengan KPK sebelum mencalonkan hal tersebut kepada Presiden? Saya kira Kompolnas itu lembaga terhormat, lembaga negara yang sangat terhormat, dan di sana diisi oleh orang-orang profesional. Tentu mereka sudah melakukan klarifikasi, cek and recheck, sehingga mereka merekomendasikan 5 nama. Dan tentunya Presiden juga sudah punya catatan-catatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kemudian oknum-oknum KPK melakukan kriminalisasi, ini yang harus dilawan, gitu. Apakah itu yang terjadi saat ini, menurut Anda, Pak Neta? Ya, saya kira ini adalah bentuk
kesewenang-wenangan, bentuk arogansi KPK karena Presiden tidak meminta pertimbangan dari KPK dan mereka tersinggung sehingga melakukan kriminalisasi. Padahal di undang-undang tidak ada keharusan seorang Presiden harus meminta pertimbangan KPK ketika mengangkat seorang pejabat seperti Kapolri. Tapi karena mereka arogansi, mereka lawan dengan cara ini. Jadi arogansi mereka harus dilawan, mereka harus dibubarkan. Gitu. Baik, berarti menurut Anda ini ada unsur politisnya begitu ya pada saat KPK mengumumkan Komjen Pol sebagai tersangka ini? Ya, sangat kental nuansa politiknya dan sangat kental rekayasa kasusnya, sangat kental kriminalisasinya. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Selama ini kita berharap KPK itu menjadi lembaga terhormat, lembaga yang profesional, punya kapabilitas, tapi hari ini mereka melakukan kesalahan yang luar biasa. Mereka tidak mematuhi proses dalam melakukan penegakan hukum. Bagi kita boleh saja, siapapun boleh mereka tetapkan sebagai tersangka, termasuk Budi Gunawan. Tapi ada prosesnya, tidak ujuk-ujuk kemudian dijadikan tersangka. Ini yang tidak dibenarkan. Saran kita, Presiden atau Polri segera melakukan pra-peradilan untuk menggugat apa yang dilakukan KPK. Kemudian itu tadi segera dibubarkan, dilakukan mosi tidak percaya untuk membubarkan komisioner KPK. Baik, dan bisa kita kembali mencoba untuk terhubung dengan pengamat kepolisian Bapak Neta Espane. Pak Neta, apakah Anda masih bersama dengan saya? Ya, siap, masih. Baik, Pak Neta, kalau kita cermati dari konferensi pers yang disampaikan oleh KPK sudah mengatakan bahwa memiliki 2 alat bukti yang cukup. Apakah kemudian ini tidak cukup kuat kemudian untuk yang menentukan ataupun menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka? Ya, KPK boleh saja mengatakan seperti itu ya. Tapi kan semua itu ada prosesnya. Ada proses sebelum ditetapkan jadi tersangka, ada proses pemeriksaan saksi-saksi. Kita ingat ketika pemilihan menteri di mana KPK menyebutkan ada stabilo merah, stabilo kuning, segala macam. Dan itu juga tidak ada dasarnya ya. Tidak ada surat yang mereka keluarkan baik kepada presiden, itu hanya kata-kata, hanya hanya retorika, hanya pernyataan, tidak ada bukti-bukti valid di situ ya. Nah ini yang kita sayangkan. Kenapa kok mereka bermain-main di wilayah itu? Oke, bagi kita tidak ada masalah gitu ya. Kalau KPK mau memeriksa, tapi mereka harus menjalani proses sesuai dengan koridor hukum. Jangan menegakkan hukum dengan melakukan pelanggaran hukum, apalagi mengedepankan arogansi dan kesewenang-wenangan. Ini yang tidak bisa kita tolerir. Baik. Pak Neta, kalau kita cermati pernyataan dari mantan Kepala PPATK dalam akun Twitternya juga menyampaikan sebetulnya Komjen Pol Budi Gunawan ini memiliki transaksi yang mencurigakan dalam penelusuran PPATK. Apakah kemudian ini tidak cukup untuk kemudian membuat orang curiga terhadap Komjen Pol Budi Gunawan ini? Juga Pak Yunus Husein kita sayangkan. Kenapa kok dia baru ngomong sekarang? Kenapa ketika dia menerima surat pada waktu 2010, dia tidak tindak lanjuti, tidak serta-merta dia lapor ke KPK. Kenapa kok baru setelah 4 tahun kemudian dia baru ngomong gitu ya? Ini kan semakin tidak jelas. Padahal dia punya kekuatan hukum untuk itu. PPATK itu adalah lembaga yang sangat terhormat, bukan LSM gitu ya. Nah, kenapa kok dia sebagai ketua KPK, ketua PPATK, ya seperti bertindak sebagai LSM gitu ya? Kenapa tidak melakukan action waktu itu gitu? Baik. Kalau menurut jadi akibat pernyataan KPK hari ini, kita mengkhawatirkan akan terjadi perang yang luar biasa antara KPK, Polri dan pemerintah nantinya gitu. Jadi KPK membuat kehidupan demokrasi semakin tidak sehat di Indonesia ini. Gitu. Baik, Pak Neta, kalau menurut Anda memang ada upaya yang sengaja untuk menggagalkan Komjen BG ini sebagai Kapolri. Ini menurut Anda ini upaya yang dilakukan oleh KPK sendiri ataukah memang ada beberapa pihak lain yang Anda duga juga turut bermain di dalamnya? Ya, kita menduga konflik atau pro kontra terhadap figur Budi Gunawan ini tidak hanya muncul dari luar Polri, tapi terjadi juga di internal Polri. Senior-senior itu masih melakukan manuver-manuver yang tidak sehat, yang membuat mereka tidak solid. Jadi pro kontra di internal dan eksternal inilah yang
saya kira kemudian membuat KPK seperti diperalat gitu. Baik, Pak Neta, tadi kita sudah cermati dari laporan rekan kami yang menyatakan Presiden Jokowi belum memberikan tanggapan khusus terhadap hal ini. Menurut Anda, bagaimana kemudian Presiden merespon terkait dengan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka? Ya, saya kira Jokowi konsisten saja, tetap memproses Budi Gunawan menjadi Kapolri. Sambil kemudian melakukan perlawanan hukum, misalnya pra-peradilan terhadap KPK yang sewenang-wenang, kemudian meminta Polri melakukan pengusutan terhadap KPK, apakah ada indikasi kriminalisasi di sini atau rekayasa kasus, kemudian mendorong supaya Mosi tidak percaya terhadap KPK, supaya komisioner yang ada sekarang dibubarkan. Apakah ini kemudian Anda mendukung supaya upaya fit and proper test di DPR ini juga dilanjutkan, Pak Neta? Saya kira dilanjutkan, karena kan ini kita tetap berpegangan pada asas praduga tak bersalah, dan apa yang dilakukan KPK ini kan sebuah pelanggaran hukum yang saya kira DPR juga harus menolak apa yang dilakukan KPK ini, dan mereka tetap memproses. Jadi kita berharap malam ini rencananya kan mereka ke rumah Budi Gunawan. Saya kira tetap aja dilakukan. Kemudian proses-proses lainnya sesuai dengan jadwal tanggal 23 Januari itu kan rencananya Budi Gunawan dilantik jadi Kapolri. Saya kira proses itu konsisten aja dilakukan. Baik, kalau kita cermati dari track record KPK ini selalu 100% dalam membuktikan bahwa tersangkanya ini terbukti dalam kasus korupsi maupun penyuapan. Dan apabila nanti KPK juga berhasil membuktikan bahwa Komjen Pol Budi Gunawan ini sebagai tersangka dan juga kemudian dihukum nanti pada saat proses persidangan, apakah ini nantinya tidak membuat konflik tersendiri nantinya apabila DPR terus melanjutkan, Pak Neta? Saya kira untuk kasus ini kita jangan berandai-andai dulu ya, karena ini banyak sekali prosedur hukum yang ditabrak oleh KPK, dan kita cenderung melihat ini sebuah rekayasa kasus, kriminalisasi kasus, dan lembaga terhormat KPK sudah diperalat. Jadi kita jangan berandai-andai dulu, tapi pemerintah, Polri, dan masyarakat yang utama itu harus melakukan perlawanan terhadap KPK dulu. Terhadap komisioner KPK ya, institusinya tetap kita hormati. Baik, Pak Neta, lalu tanggapan Anda terkait dengan dugaan memiliki rekening gendut pada saat pelaporan transaksi sebelumnya dari Komjen Pol Budi Gunawan, menurut Anda seperti apa? Ya, itu kan isu itu kan muncul dari PPATK ya tahun 2010. PPATK mengirim surat ke Mabes Polri supaya dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, kemudian Barreskrim melakukan penyelidikan dan penyelidikan pada 2010 juga keluar surat dari Barreskrim yang ditujukan ke Ketua PPATK bahwa hasil penyelidikan Polri itu wajar, tidak ada masalah. Waktu itu tidak ada protes, tidak ada bantahan dari PPATK, sehingga bisa disimpulkan ini sudah clear. Kalau waktu itu memang PPATK merasa hasil penyelidikan Polri tidak sempurna atau ada cacat, ya mereka kan bisa minta disidik ulang atau mereka bisa lapor ke KPK. Tapi itu kan tidak mereka lakukan. Gitu ya. Kenapa kemudian baru Naiti bisa menjadi Wakapolri? Karena sudah ada klarifikasi itu gitu. Baik, Pak Neta Espane, terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas informasi dan juga pengamatan Anda. Kita cermati bagaimana kemudian kasus ini akan berkembang.